Nih, jago pantun nih. Ini. Pergi ke pasar bareng si Wawan. Kupingnya kan di mari. Oh iya. Pergi ke pasar bareng si Wawan. Pergi ke pasar bareng si Wawan. Pulangnya bawa kelambu. Pulangnya bawa kelambu. Kalau lu emang jagoan, Kalau lu emang jagoan, gua ambil langkah 1000. ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 4, mengenai unsur-unsur pantun dan jenis-jenis pantun. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Pengertian dan unsur-unsur pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang merupakan seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi, serta bersajak ABAB. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, bersajak atau berima ABAB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian ciri terakhir adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Untuk memahami lebih jelas mengenai ciri-ciri pantun ini, marilah kita perhatikan 2 contoh pantun sebagai berikut. Semua bumbu hendak diramu agar sedap rasa masakan. Tinggi derajat karena ilmu, ilmu membawa pada iman. Pantun kedua, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Marilah kita perhatikan pantun yang pertama. Ciri yang pertama, yakni bersajak ABAB. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagian ujung baris pertama harus sama dengan bagian ujung baris ketiga. Sedangkan bagian ujung baris kedua harus sama dengan bagian ujung baris keempat. Mari kita lihat di sini. Bagian ujung baris pertama adalah mu. Sedangkan bagian ujung baris ketiga adalah mu juga. Berarti ini sama nih. Maka kita misalkan saja, mu itu adalah a. Sekarang mari kita lihat baris kedua. Baris kedua ujungnya adalah an. Dan baris keempat juga sama, an. Maka an ini kita misalkan sebagai b. Maka rima atau sajaknya adalah a, b, a, b. Itu yang dimaksud dengan pantun bersajak ABAB. Sekarang mari kita lihat ciri kedua. Ciri kedua adalah pantun terdiri atas 4 baris pada tiap baitnya. Jelas sekali di sini terlihat bahwa ini adalah 4 baris. Ini baris pertama, lalu ini baris kedua, ini baris ketiga, dan baris keempat. 2 ciri sudah ada di dalam pantun ini. Sedangkan ciri ketiga adalah 2 baris pertama, yakni baris ini dan ini disebut sebagai baris sampiran. Sedangkan baris 3 dan baris keempat disebut sebagai isi pantun. Isi pantun adalah bagian dari pantun yang merupakan isi atau maksud yang ingin disampaikan di dalam pantun tersebut. Itu bagian inti dari pantun. Sedangkan sampiran adalah bagian dari pantun yang berfungsi sebagai alat untuk memperindah saja. Untuk memperindah pantun. Dan bagian sampiran ini, kalimat-kalimatnya bisa ngasal, bisa tidak masuk akal, dan antara baris pertama dan baris kedua bisa tidak nyambung. Boleh itu untuk sampiran, karena sampiran bukan merupakan isi dari pantun itu. Sampiran hanya untuk memperindah pantun tersebut. Lalu ciri yang selanjutnya adalah tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata? Gampangnya suku kata itu gerakan mulut kita ketika kita mengucapkan suatu kalimat. Misalkan, mari kita lihat ini. Semua. Se-mu-a. Gerakan pertama adalah se. Mulut kita seperti ini. Se. Lalu mu dari bibir menutup sampai monyong. Mu-a. Lalu membuka mulutnya. Semua. Maka kita bisa melihat suku kata dari baris pertama adalah se, mu, a, bum, bu, hen, dak, di, ra, mu. Kita hitung ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 suku kata. Mari kita cek baris ketiga. Karena kan baris pertama samanya dengan baris ketiga ya. Tinggi, derajat, karena ilmu. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ini juga ada 10 suku kata. Lalu kita cek baris kedua. Agar, sedap, rasa, masakan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ini ada 9 suku kata.
Lalu kita lihat baris keempat, karena baris kedua biasanya sama dengan baris keempat. Kita lihat ilmu membawa pada iman. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa baris pertama ada 10 suku kata, baris kedua 9 suku kata, baris ketiga 10 suku kata, dan baris keempat ada 9 suku kata. Menurut Pak Jamal, ini adalah salah satu contoh pantun yang sangat sempurna dari sisi aturan ya. Sajaknya ABAB atau limanya ABAB, dan suku katanya, jumlah suku kata baris pertama sama dengan jumlah suku kata baris ketiga, serta jumlah suku kata baris kedua sama dengan jumlah suku kata baris keempat. Akan tetapi, wajibkah jumlah suku kata baris pertama sama dengan jumlah suku kata baris ketiga, dan jumlah suku kata baris kedua sama dengan jumlah suku kata baris keempat? Apakah itu wajib? Nah, ternyata khusus untuk syarat yang ini, jumlah suku kata tidak wajib sama antara baris pertama dan baris ketiga, dan baris kedua dan baris keempat. Tidak wajib sama. Kita lihat di contoh pantun yang kedua. Jalan ke kota Blitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Jika kamu ingin pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 suku kata. Dari sini saja sudah beda ya antara suku kata di baris pertama dengan suku kata di baris ketiga. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Ini juga termasuk pantun yang diperbolehkan. Jadi tidak wajib sama persis jumlah suku katanya. Yang penting antara 8 sampai 12 suku kata. Itulah ciri-ciri pantun yang harus kita perhatikan. Selanjutnya mari kita lihat sejarah pantun. Pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau, yakni kata patuntun yang berarti sebagai penuntun. Memang pada asalnya pantun ini berisi nasihat dan tuntunan bagi orang-orang. Sehingga dalam bahasa Minangkabau, pantun disebut sebagai patuntun. Pada awalnya seperti itu, tapi kemudian disebut sebagai pantun saja. Pantun merupakan sebuah tradisi lisan milik masyarakat Melayu yang kemudian tersebar luas ke seluruh Indonesia. Melayu di sini maksudnya adalah orang-orang yang berada di daerah seluruh Pulau Sumatera, kemudian termasuk Padang dan Riau, serta termasuk juga Semenanjung Malaysia. Mulanya pantun adalah bentuk sastra lisan, tetapi sekarang sudah banyak pantun yang menjelma menjadi bentuk tertulis. Pantun juga dikenal ada di dalam lagu juga, jadi ada beberapa lagu yang berisi pantun juga. Sebenarnya pantun tidak hanya dikenal di daerah Melayu saja. Puisi seperti pantun juga dikenal di masyarakat Betawi, Jawa, atau Sunda. Dan ada juga di kalangan masyarakat suku lain. Misalnya di Kalimantan ada pantun dari daerah Banjar dan Dayak. Ada juga pantun dari Batak dan Tapanuli itu di Sumatera Utara. Kemudian ada pantun dari Bali, dari Makassar di Sulawesi. Dan masih ada juga suku-suku yang lain yang mengenal pantun dalam kebudayaannya. Nah, di daerah-daerah tertentu, pantun dikenal dengan nama yang berbeda. Misalnya di Jawa, itu disebut sebagai parikan. Tentu saja dibuat dalam bahasa Jawa ya. Kemudian di Sunda atau Jawa Barat dan Banten, dengan bahasa Sunda disebut juga paparikan. Dan di Batak, di Sumatera Utara, disebut sebagai umpasa. Jenis-jenis pantun berdasarkan pembuat atau temanya. Ada 3 jenis pantun berdasarkan pembuat atau temanya atau untuk peruntukannya, untuk siapa pantun ini dibuat. Yang pertama adalah pantun anak-anak, yang kedua pantun muda, dan yang ketiga pantun tua. Pantun anak-anak merupakan pantun yang temanya tentang dunia anak-anak, biasanya berisi pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak, misalnya keceriaan atau kesedihan seorang anak. Sedangkan pantun muda merupakan pantun yang mengisahkan pengalaman atau kehidupan masa muda, utamanya masa remaja, dan biasanya berkaitan dengan pengenalan dengan seseorang, hubungan asmara, serta perasaan kasih sayang. Sedangkan pantun tua merupakan pantun yang dibuat oleh orang dewasa yang juga bertema tentang kehidupan orang dewasa pula. Biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Itu jenis-jenis pantun berdasarkan pembuat atau peruntukan atau temanya. Sedangkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya ada banyak sekali, tapi minimal kita mengetahui 4 jenis ini. Yang pertama adalah pantun nasihat, merupakan pantun yang berisikan nasihat-nasihat. Pantun tua atau pantun orang tua biasanya merupakan pantun nasihat. Kemudian yang kedua adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki berisi teka-teki.
atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pendengar. Pantun teka-teki banyak ditemukan pada pantun anak-anak atau pantun remaja atau pantun muda. Sedangkan yang ketiga adalah pantun jenaka, merupakan pantun yang berisi hal-hal yang lucu. Pantun jenaka biasa ditemui dalam pantun anak-anak atau pantun muda. Dan yang keempat, pantun kiasan merupakan pantun yang berisi pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi atau dalam bentuk peribahasa. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh jenis-jenis pantun berikut ini. Yang pertama, jenis-jenis pantun berdasarkan pembuat, peruntukan, atau temanya. Ada 3, pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Mari kita lihat contohnya. Pantun anak berisi pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak, misalnya keceriaan atau kesedihan seorang anak. Kita lihat contohnya, pagi ini membaca koran, baca berita orang hilang, bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Kita lihat di bagian isinya, bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang, ini menunjukkan aktivitas dan dunianya anak-anak. Dan ini adalah pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun muda, mengisahkan pengalaman atau kehidupan masa muda yang biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, hubungan asmara, serta perasaan kasih sayang. Contohnya adalah sebagai berikut, pepaya padat penuh berisi, bila dimakan enak rasanya. Nama dan alamat telah kuberi, jangan lupa kunjungannya. Ini tentang perkenalan dan persahabatan ya teman-teman. Yang ketiga, pantun tua biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Kita lihat contohnya. Kancil menulis di daun lontar ketika mentari telah bersinar. Belajar tak sekedar pintar, namun menjadi pribadi benar. Kita lihat bagian isinya, belajar tak sekedar pintar, namun menjadi pribadi benar. Ini merupakan pepatah atau nasihat dari orang tua kepada anaknya. Dan ini termasuk salah satu pantun tua atau pantun orang tua. Nah itu dia contoh-contoh pantun berdasarkan pembuat atau peruntukan atau temanya. Sekarang kita lihat contoh-contoh jenis pantun berdasarkan isinya. Yang tadi sudah kita bahas ada 4 minimal. Pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun kiasan. Kita lihat contohnya. Pantun nasihat merupakan pantun yang berisi nasihat. Pantun ini memiliki tujuan khusus yaitu menyampaikan pesan pendidikan dan moral kepada para pendengar atau pembacanya. Contohnya, pagi hari petani datang menyemai, padi tumbuh disiram sudah. Jika ingin hidup dalam damai, jangan pernah lupa beribadah. Lihat bagian isinya, baris ke-3 dan ke-4. Jika ingin hidup dalam damai, jangan pernah lupa beribadah. Ini merupakan nasihat supaya rajin beribadah. Kita lihat jenis pantun kedua, yakni pantun teka-teki. Biasanya berisi pertanyaan dan digunakan untuk permainan tanya-jawab. Dan tentu saja diharapkan pendengar mampu menebak jawabannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Burung nuri, burung dara, terbanglah di sekitar layangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Jawabannya apa? Bisa ditebak? Lihat itu pertanyaannya di baris ke-3 dan ke-4. Balon. Balon. Ya, betul. Jawabannya adalah balon udara yang berisi gas apa? Gas helium. Ya, betul. Contoh kedua. Batu membeli ketan. Paling enak yang warna hitam. Kalau siang mata tak kelihatan, kalau malam matanya tajam. Apa coba? Lihat baris isi, yakni baris ke-3 dan ke-4. Apa yang kalau siang matanya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi kalau malam justru malah jadi jelas? Burung hantu. Ya, betul. Burung hantu jawabannya. Ini uniknya pantun teka-teki ya, jadi kita yang mendengarnya diminta untuk menjawab atau menerka teka-teki tersebut. Kita lihat contoh pantun berikutnya. Pantun jenaka merupakan pantun yang berisi humor, hal-hal lucu atau candaan yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengarnya. Ini sering sekali kita dengar di televisi ya, di acara-acara televisi kadang-kadang sering ada pantunnya dan pantunnya adalah jenis pantun jenaka. Tetapi Pak Jamal agak menyayangkan karena sering sekali pantun jenaka yang dibuat itu isinya olok-olok kepada temannya yang lain. Tetapi dalam budaya pantun kita jangan mudah tersinggung karena itu tidak serius, hanya bercanda dan itu hanya humor saja. Sesuatu yang dianggap sebagai olok-olok itu sebenarnya bukan untuk olok-olok, tapi hanya untuk candaan biasa saja, untuk hiburan. Tapi Pak Jamal mengharapkan kalau teman-teman buat pantun jenaka, usahakan bukan berisi olok-olok terhadap teman yang lain. Kita lihat contohnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Lihat baris ke-3 dan ke-4, nah itu bagian isinya, dan disitulah diharapkan mengandung hal-hal lucunya, yakni gigi palsu loncat ke piring. Lucu tidak? Ya, sedikit lucu. Kemudian, contoh berikutnya. Hutan cari kayu bakar, jauh berjalan sampai petang. Sudah lama tak dengar kabar, pas berkabar mau berutang. Baris ke-3 dan ke-4, kita lihat bahwa ada teman yang sudah lama tidak ada kabarnya. Pas memberi kabar atau menghubungi, ternyata maksudnya adalah ingin berutang atau meminjam uang.
Pantun selanjutnya, yakni pantun keempat, adalah pantun kiasan. Berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi dalam bentuk peribahasa. Contohnya adalah sebagai berikut. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Ini kita lihat baris ketiga dan keempat, baris isinya. Ini maksudnya apa? Padi itu jika kosong maka akan menjulang ke atas, tetapi jika isinya bagus, maka padi itu akan menunduk karena berat. Nah, ini adalah peribahasa atau pemisalan atau kiasan bahwa sebaiknya seorang semakin hebat, semakin pintar, itu biasanya semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Nah, itu ciri orang yang hebat atau pintar biasanya rendah hati, bukan sombong. Maksudnya seperti itu. Contoh yang kedua, diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, ini juga merupakan kiasan. Lihat baris ketiga dan keempat. Kiasannya adalah hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini maksudnya adalah seseorang yang menginginkan sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa digapainya, hampir tidak mungkin bisa didapatkannya. Maka kiasannya adalah memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.